Pernah gak sih kamu lagi stres, bingung, terus orang-orang di sekitar kamu mikirnya kalau kamu lagi baik-baik aja. Kalau kayak gitu rasanya sebel banget. Dunia jadi gak adil kan? Dunia kayak teka-teki silang yang kamunya sendiri bingung mau diisi pakai apa. Capek emosional, capek hati. Hus, udah, jangan berspekulasi yang tidak-tidak tentang dunia. Aku tahu banget sama apa yang lagi kamu rasain itu. Nah, untuk menjawab keresahan kamu, yuk ikut aku. Kita dengerin podcast ini bersama-sama. Podcast apaan sih? Dengerin aja yuk. Halo Sobat Remaja, apa kabar nih? Apakah hari ini kamu bahagia? Harus bahagia dong. Kan kali ini kamu lagi dengerin suara aku yang supernya di mini podcast Rise Foundation. Perkenalkan, nama aku Yaya. Kali ini aku gak sendirian dong. Aku ditemenin sama Kak Oka dan Kak Indah. Iya, maaf deh kalau saya kenal. Pasti teman-teman penasaran sih 3 cewek cantik yang so asik ini. Bantu kenalin dong Kak Oka. Siap ya. Kenalin teman-teman, kami dari tim intern Departemen Riset dan Pengembangan Rise Foundation yang lagi asyik banget mau bahas sesuatu sama kamu. Iya, kamu yang lagi diam-diam dengerin suara aku, terus ngebatin, ih imut banget suaranya. Dih, apaan sih Oka? Serius dong, ini kan temanya hasil penelitian. Ada-ada aja kamu tuh. Iya nih Kak Oka, ada-ada aja. Imutan juga aku. Oh iya Kak, emangnya kita mau ngobrolin apa sih? Kayaknya penting banget. Kali ini kita mau ngebahas hasil penelitian kita bulan Agustus nih Yaya. Penelitian apa tuh? Jelasin dong dah. Jadi begini Sobat Remaja, bulan ini kami melakukan penelitian dengan tema kesehatan mental remaja yang disepelekan, stres, depresi, dan beban ganda. Penelitian ini tuh berangkat dari keresahan banyak orang, terutama remaja yang lagi hektik-hektiknya diterpa banyak beban, terutama selama pandemi ini. Tujuan dari penelitian ini juga baik kok. Kami berusaha untuk menjadi teman curhat sekaligus mengungkap apa benar sih kesehatan mental remaja telah disepelekan oleh orang tua dan orang dewasa di sekitarnya. Dan bagaimana sih jadinya kalau kesehatan mental remaja ini disepelekan? Yap, bener banget Kak Indah. Penelitian ini juga melibatkan sebanyak 36 informan yang semuanya adalah remaja berusia 17 hingga 24 tahun. Tapi sebelum ngobrolin hasil penelitian kita lebih jauh, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih kesehatan mental dan kesehatan mental remaja itu? Ngomongin soal kesehatan mental nih guys, informan dalam penelitian kami mengartikannya sebagai keadaan psikologis, pikiran, dan sosial seseorang. Dengan memiliki kesehatan mental yang baik, seorang individu dapat memiliki sikap yang positif, mampu mengatasi masalah yang dimiliki, serta dapat produktif. Kesehatan mental dapat mempengaruhi orang untuk bertindak, seperti cara mereka merespon atau berinteraksi dengan lingkungannya, serta kemampuan mereka untuk mengontrol dan mengendalikan diri. Selaras dengan hal itu, kesehatan mental remaja juga sama kok maknanya. Hanya saja kali ini yang diserang adalah remaja. Hubungannya dengan kesehatan jiwa, psikologis, kesehatan berpikir, dan mengolah perasaan pada usia remaja.
di mana seorang remaja merasa sehat dan bahagia. Kondisi batin seorang remaja yang baik pun tanpa ada tekanan dari berbagai hal. Hal ini penting karena masa remaja adalah masa seseorang mencari jati diri. Tahu nggak sih kak, ternyata kesehatan mental bagi orang dewasa ataupun remaja itu sama-sama penting. Dalam penelitian kita, banyak informan menyatakan masalah mental yang mereka alami itu bermacam-macam. Ada gangguan kecemasan yang dialami oleh 12 orang, depresi atau stres 11 orang, trauma 3 orang, overthinking 1 orang. Berdasarkan jumlah dan persentase itu, berarti remaja yang mengalami masalah kesehatan mental ternyata lebih besar dibandingkan yang merasa sehat secara mental. Kalau persentase itu dijumlahin, hasilnya bahkan bisa lebih dari 50%. Duh, ini menunjukkan jika remaja juga lagi krisis kesehatan mental loh. Sedih banget dengarnya. Iya sih Oka, tapi kamu jangan khawatir. Karena walaupun seperti itu, gangguan kesehatan mental yang dialami oleh informan ternyata dibarengi dengan pemahaman mereka tentang kesehatan mental itu sendiri. Sebanyak 83,3% informan menyatakan jika mereka pernah dan mengetahui apa itu kesehatan mental. Yang paling sedih tuh ini, karena ternyata tuh orang dewasa dan orang tua di sekitar mereka acap kali menilai stres atau depresi yang mereka alami bukanlah hal yang beresiko dan biasa saja. Fakta lain yang cukup mengejutkan dalam penelitian ini adalah ditemukannya kondisi di mana hubungan antara orang dewasa atau orang tua yang tidak mengetahui dan ikut menjaga kesehatan mental anaknya. Hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian yang menunjukkan 80,3% orang tua di sekitar informan menyepelekan perasaan stres atau depresi yang dialami anak. Hal ini dikarenakan orang dewasa akan cenderung marah-marah ketika remaja mengeluh. Selain itu, perasaan stres yang dialami remaja biasanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak beresiko dan biasa aja seperti yang dibilang Kak Indah tadi. Sedih deh dengarnya. Padahal kan seorang remaja membutuhkan support system dari seseorang yang memahami dirinya. Misalnya, keluarga. Sebenarnya ada alasannya juga sih Oka mengapa tuh mereka seperti itu. Seperti adanya pandangan bahwa orang dewasa memiliki pengalaman lebih, terus kondisi sosial, kurangnya edukasi terkait kesehatan mental. Terus ini nih yang paling sering, orang dewasa kerap membandingkan rasa stres mereka dengan rasa stres remaja. Kemudian yang kelima, kurangnya ibadah dan renggangnya hubungan dengan Tuhan. Hal inilah yang kemudian memicu banyaknya remaja yang cenderung menahan perasaan stres dan depresi yang dialaminya. Astaga, bener banget. Bahkan nih ya, di penelitian kita sebanyak 41,7% informan merasa tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk mengurangi kadar stresnya di rumah. Meskipun jumlah ini nggak sampai 50%, tapi jumlah itu bukan hal yang sepele dong. Apalagi faktanya 55,6% remaja yang berpartisipasi dalam penelitian ini cenderung memilih menahan atau tidak menunjukkan kalau dirinya lagi stres atau depresi. Sebenarnya nggak ada yang bisa disalahkan sih dalam kasus ini. Karena di dalam penelitian kita, aku dapat melihat pola adanya komunikasi kurang terbuka antara anak dan orang tua. Meskipun nih ya, para informan mengaku jika orang tua mereka cukup perhatian dan memahami. Misalnya, dengan sering tanya kabar, ingetin makan, tapi
Itu aja nggak cukup nggak sih? Harusnya ada komunikasi dua arah yang saling terbuka gitu, biar remaja dan orang tua paham kondisi masing-masing. Susah juga sih sebenarnya. Jarang banget ada anak muda yang mau terbuka sama orang tuanya. Soalnya, kebanyakan remaja tuh lebih nyaman menceritakan permasalahannya kepada teman-teman sebaya. Dan sebenarnya juga kalau kita berkaca dari penelitian kita, remaja seperti itu pun alasannya bermacam-macam. Tetapi alasan utama yang sering ditemukan dalam penelitian ini adalah ketidakinginan dan keengganan membebani orang tua dengan permasalahannya. Sebenarnya nggak boleh dibiasain Kak kalau kayak gitu. Kan remaja juga makhluk sosial yang berperan di masyarakat. Mau perannya kecil, besar, tetap aja remaja butuh banget ruang untuk terbuka dengan orang tuanya. Biar nggak capek hati kan. Tapi ya emang sih kebanyakan remaja lebih nyaman curhat sama teman sebayanya yang memiliki identitas sosial sama dengannya. Sejalan nih dengan hasil survei di mana 88,9% informan merasa lebih baik setelah menceritakan permasalahannya dengan orang lain. Kalian harus tahu, jika 69,4% remaja yang berpartisipasi dalam penelitian kita mengaku sedang aktif dalam kegiatan kampus, sekolah, maupun masyarakat loh. Pada data lapangan, didapati bahwa kegiatan yang diikuti informan itu berupa organisasi OSIS atau himpunan mahasiswa sebanyak 10 orang atau sebesar 27,8%, sedangkan ekstrakurikuler atau UKM atau LSO sebanyak 14 orang atau 38,9%, kemudian ada wirausaha atau magang sebanyak 9 orang atau sebesar 25%, dan organisasi masyarakat sebanyak 6 orang atau sebesar 16,7%. Dengan banyaknya kegiatan itu, hasilnya sebanyak 33,3% informan merasakan stres akibat banyak kegiatan yang mereka jalani. Sebenarnya, persentase yang stres karena banyak kegiatan nggak banyak kok. Tapi, yang namanya stres tetap aja nggak boleh diabaikan. Iya banget sih. Setuju, kalau hal-hal kayak gini tuh nggak boleh disepelekan. Hal ini dikarenakan stres yang menumpuk secara jangka panjang dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan mental. Hal tersebut secara langsung juga mempengaruhi capability atau kesanggupan seseorang dalam menjalankan perannya di masyarakat, sekolah, kampus, maupun lingkungan sosial lainnya. Oh iya nih guys, stres atau depresi yang dialami remaja tuh bermacam-macam ya penyebabnya. Bisa karena patah hati, hubungan pertemanan, jenuh akan aktivitas ya yang itu-itu aja, atau bahkan bersumber dari tuntutan-tuntutan yang harus dilakukannya. Duh, stres banget. Kalau udah kayak gitu, gimana sih tips ngilangin stresnya? Di tengah gempuran tuntutan yang memicu stres, ditemukan bahwa sebanyak 91,7% remaja yang berpartisipasi dalam penelitian kita tetap dapat menjalani kehidupan sehari-hari dan bersosialisasi di lingkungan sosial. Makanya nggak heran sih kalau misalnya terus kita butuh tips dan trik untuk ngilangin rasa stres itu gitu. Nah, dari hasil penelitian kita nih Oka, banyak cara sih, misalnya dengan melalui hobi, kemudian memiliki teman bicara, terus kita menuangkan kesedihan dan keresahan kita. Nah, sebenarnya itu bisa jadi tips dan trik yang oke. Karena ketika kita berusaha sharing dengan pacar misalnya kalau punya, terus teman, kemudian orang tua dan lainnya, kita bisa mengurangi sedikit rasa stres kita karena kita nggak menahan beban kita sendirian, bener kan? Bener banget, kita nggak boleh memendam segala sesuatu di hati sendirian. Sebab, stres bisa memicu kebiasaan-kebiasaan seperti banyak makan dan tidur. Yang lebih parahnya, kamu jadi nggak peduli sama kesehatan fisik.
Selain merasa nggak bersemangat, stres juga bisa memicu berbagai masalah kesehatan, seperti obesitas, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, bahkan stroke. Selain mengganggu kesehatan fisik, stres yang dibiarkan berkepanjangan juga bisa jadi cikal bakal gangguan depresi. Maka dari itu, perlu banget bagi seorang remaja untuk memiliki kemampuan mengelola tingkat stres yang dialami, biar nggak mengganggu kesehatan fisik maupun mental. Nah, jadi nggak sehat, secara fisik dan mental juga bahaya banget. Apalagi, stres yang tidak tertangani dengan baik dapat mempengaruhi sikap dan cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Perasaan sedih, gelisah, dan cemas berkepanjangan tentunya dapat menghambat produktivitas seseorang. Nah, ada beberapa cara untuk mengurangi beban dan tekanan yang dialami. Misalnya, dengan tidur, ibadah, makan, curhat dengan orang yang dipercaya, liburan, olahraga atau workout, atau bisa juga nih dengan menikmati waktu sendirian atau me time. Wah, kompleks banget ya kalau kita ngomongin si kesehatan mental ini. Tapi nih, Yaya, Oka, kalau kita ngomongin soal kesehatan mental remaja, balik lagi nih ke pembahasan awal. Bener gak sih kalau orang dewasa seringkali menyepelekannya? Sebenarnya jawabannya bisa jadi iya sih, Kak. Kenapa? Ya, karena hasil penelitian kita menunjukkan 66,7% remaja mengaku bahwa orang tua mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang mengalami gangguan mental. Para orang tua hanya diam dan malah menganggap itu adalah hal yang biasa. Jadi, nggak sedikit orang tua yang merasa kecewa, marah, dan sedih ketika mengetahui anak mereka mengalami gangguan mental. Lebih parahnya, sebanyak 58,3% orang tua tidak memberikan perhatian khusus ketika remaja mengalami gangguan kesehatan mental. Tapi, bukannya hasil penelitian kita juga bilang kalau orang tua sudah memahami beban dan tuntutan anaknya? Udah sih, kalau secara angka memang. Tapi jawaban terbuka malah sebaliknya nih Oka. Sebanyak 61,1% orang tua sudah memahami beban remaja. Terutama mereka tuh sadar kalau remaja juga memiliki banyak tuntutan, terutama tuntutan akademis. Sedangkan sebanyak 38,9% belum memahami beban remaja tersebut. Tapi sebenarnya angka tersebut bukanlah hal yang berarti. Mengapa? Karena data di lapangan atau fakta yang menunjukkan lebih dominan adalah masih banyak orang tua yang menyepelekan rasa lelah anaknya. Menyepelekan rasa lelah pada anak gak jarang nih disebabkan karena orang tuanya sendiri juga mengalami parental burnout. Nih ya, menurut American Psychological Association, parental burnout merupakan kondisi kelelahan yang dirasakan orang tua saat mengasuh anak. Hal ini ditandai dengan munculnya perasaan lelah sebagai orang tua, perbedaan kondisi antara orang tua dulu dan sekarang, rasa muak menjadi orang tua, dan yang pada akhirnya malah menjaga jarak secara emosional dari anak. Ketika orang tua terkena parental burnout, mereka akan cenderung toxic parenting, dan salah satu tindakannya adalah mengabaikan emosi dan perasaan anak, termasuk rasa lelah dari si anak. Dan ketika orang tua mengalami parenting burnout, yang pada akhirnya menjerumuskan pada toxic parenting, orang tua akan cenderung mengabaikan kesehatan mental anak atau kesehatan mental remaja. Ya, udah di penghujung podcast aja nih kita. Padahal kan, aku masih mau ngobrol sama kamu. Iya, kamu. Kamu yang lagi diem-diem dengerin suara aku. Terus ngebatin dalam hati. Bijaksana banget suara cewek satu ini.
Dih, apaan sih Oka? Jadi malu. Gimana nih teman-teman? Seru banget kan pertemuan kita kali ini? Aku harap kamu gak akan bosan buat bertemu bareng aku, Yaya, dan juga Indah dalam hasil-hasil penelitian selanjutnya. Oh iya, untung aja aku inget. Jangan lupa untuk follow akun Instagram, LinkedIn, dan YouTube kami ya. Buah duku, buah cempaka. Semoga bertemu di pertemuan selanjutnya. Dah.